Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Yusuf Kala menolak seruan jihad yang dilakukan sekelompok orang melalui azan di masjid. Menurut JK, azan jihad adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan. Jika menilai jihad tak selamanya bermakna negatif. Menuntut ilmu atau berdakwah juga bisa diartikan berjihad. Jihad selama ini kerap disalahartikan dengan membunuh, mengebom, atau saling mematikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Khalil Nafis menegaskan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengganti redaksi azan untuk menyerukan jihad meski sedang dalam keadaan perang. Muhammad SAW hanya mengubah kalimat azan saat ada bencana yang menghalangi orang datang ke masjid. Khalil mencontohkan kisah saat ada angin kencang dan hujan deras. Nabi Muhammad SAW meminta muazin mengubah kalimatnya dan meminta orang-orang melaksanakan salat di rumah masing-masing. Khalil juga mengingatkan jihad tak melulu soal perang. Ia meminta masyarakat tidak salah paham mengenai jihad. Sebelumnya beredar video ada beberapa orang muazin yang mengumandangkan azan, namun menyelipkan kata hayya alal jihad. Sementara jemaah yang berada di belakang muazin turut mengikutinya menyerukan hayya alal jihad dengan mengepalkan tangan ke atas. Tim Liputan Berita 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya alal jihad. Heboh lafaz azan jihad, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pak Khalil Nafis. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Khalil. Selamat pagi. Baik, pemirsa, kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Langsung saja Pak Khalil menanggapi adanya atau ramainya azan dengan ditambahkan kalimat hayya alal jihad di jejaring media sosial. Bagaimana pandangan MUI terkait dengan hal itu? Ya, sebagaimana yang kami sampaikan secara resmi, saya atas nama Ketua MUI menyebutnya bahwa hal itu adalah haram. Haram artinya akan itu dosa, kalau ditinggal karena taat kepada Allah dapat pahala. Nah, kita berharap jangan memain-mainkan azan ya, dengan menambah atau mengurangi, nah itu melanggar syariat Islam. Karena azan itu tauqifi itu artinya diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Wilayah jadi bukan kreativitas akal manusia. Oleh karena itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Yang pernah diajari oleh Rasulullah SAW untuk ditambah itu karena kemaslahatan pada itu dan tidak ada tambahan lagi. Yang pertama, pada sholat fajar, ini sholat subuh, ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang kedua, pada saat kencang, ya, dalam keadaan gelap, gulita, khawatir menjadi bahaya, biar orang tidak berjamaah ke masjid, maka ditambah dengan shollu fi rihalikum. Mungkin kemarin kita praktekkan hal ini pada saat COVID-19, orang tidak masjid untuk menghindari penularan pandemi ini. Nah, selain itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Nabi Muhammad SAW itu jihad dalam arti perang fisik dan jihad dalam arti juga memberantas ketuduhan, kekufuran dan kemaksiatan itu tidak pernah mengubah adzan menjadi jihad. Jadi sepanjang sejarah dari awal Islam Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, tabi'in dan para ulama, tidak ada yang mengubah adzan dengan tambahan jihad atau serta jihad itu. Ya, artinya untuk dalil sendiri tidak Jadi boleh. Berharap masyarakat jangan terprovokasi. Ya, silakan Pak Khalil. Ya, jadi kita berharap masyarakat jangan terprovokasi ya dengan jihad, apalagi kalau nanti dimaknai jihad itu adalah perang fisik. Apalagi konteksnya seperti di Indonesia, negara
pemerintahan yang sah, maka jihad kita adalah bagaimana kita bisa memberantas kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan hal-hal yang masih menjadi hambatan untuk kemajuan kita seperti korupsi, barangkali hal-hal yang menyimpang dari aturan kita. Iya, artinya masyarakat diharapkan untuk tidak mengubah azan yang sudah baku di dalam Islam. Namun Pak Holil mungkin sebagai memberikan pengertian juga kepada masyarakat, sebenarnya apa makna dari azan itu sendiri, Pak Holil? Ya, azan itu pertama kali dikumandangkan oleh Rasulullah melalui wahyunya yang juga pernah hadir dalam mimpi kepada Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan ini, pemberitahuan terhadap masuknya waktu sholat dan mengajak orang sholat ke masjid. Jadi itu awalnya azan itu dikumandangkan. Meskipun berikutnya dan syariat memberikan kesunahan untuk mengadani anak yang baru lahir, ya. Terus ketika terjadi bencana juga disunahkan dengan azan. Lalu ada sebagian ulama yang mengatakan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat itu juga disunahkan azan karena disamakan dengan pada anak yang baru lahir. Tetapi tujuan utama azan itu adalah untuk memberitahu waktu sholat dan mengajak orang sholat ke masjid untuk berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu berjihad, Rasulullah juga berdakwah, tidak pernah mengubah daksi akhir daksi itu, daksi yang disebutkan dengan istilah dalam hadis bikaifiatin ma'ruf mutawatirah. Jadi dengan cara ketahui ya masna ya Allahu Akbar 2 kali dan seterusnya, dan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, sehingga nanti akan mengurangi bahkan bisa merusak terhadap sakralitas dari syariah kita berupa azan ini. Ya, bagaimana dengan ajakan jihad Pak Holil dalam hukum Islam? Karena kan kebanyakan atau mungkin orang pada saat mendengarkan kata jihad ini dikaitkan dengan aksi terorisme seperti itu. Seperti apa sebenarnya ajaran dalam Islam? Kita melihat ada yang terlalu semangat dengan jihad sehingga makna jihad diartikan perang. Ada orang yang terlalu takut dengan kata jihad karena dianggapnya adalah kekerasan, terorisme. Kita dudukkan pada tempatnya jihad itu. Al-juhdu jihad itu ya. Juga artinya adalah sungguh. Haqqa jihadi, dengan sesungguh-sungguhnya itu adalah makna dari jihad. Karena itu jihad untuk melakukan kebaikan itu adalah jihad. Termasuk juga ketika kita diserang itu adalah jihad. Jadi jihad dalam arti perang fisik itu tidak pernah dilakukan lebih dulu, tapi lebih karena kita diserang. Dan bahkan kita dalam mencari nafkah itu juga jihad. Man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah wa man sa'ala iyalihi fa fi sabil. Orang yang berupaya cari harta untuk keluarganya di jalan Allah, orang mencari harta untuk orang tua di jalan Allah. Jadi jihad itu tidak hanya bermakna pada perang, tapi meskipun juga suatu saat terjadi perang kalau kita diserang, seperti halnya kalau di Indonesia konteksnya resolusi jihad melawan penjajah, pemerintahan yang sah seperti kita yang sah ini kalau dijajah dan ada yang merusak terhadap NKRI itu wajib jihad. Kalau dia fisik, kalau dia proxy war, pemikiran, kita juga harus dilawan dengan pemikiran. Kalau itu ekonomi, harus dilawan dengan ekonomi. Jadi memang sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kondisinya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah memberikan ilustrasi kepada kaum muslimin setelah perang Badar. Ketika umat Islam 313, sementara musuh Islam ada 1000 tentara. Dan kita menang pada saat itu karena kekuatan imannya. Lalu Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali sekarang dari perang Badar itu dari perang apa? Perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar ya Allah? Ya Rasulullah, perang ada jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ternyata melawan hawa nafsu, melawan ego kita, melawan emosi kita, melawan kedengkian diri kita, melawan kekufuran dalam diri kita, lebih berat daripada kita melawan musuh yang saat itu dianggap berat dalam perang Badar itu. Nah, arti jihad sangat variatif, tidak hanya pada perang, meskipun diantaranya juga adalah perang ketika kita diserang. Ingat, kita perang secara fisik kalau kita diserang. Dan itu terjadi di zaman Nabi karena Madinah diserang. Pernah terjadi di Indonesia adalah pada saat pemerintahan sudah diproklamasikan ya oleh para founding fathers kita, kemudian ada serangan dari luar, dari
Belanda masih mau, Jepang juga masih berkolaborasi, akhirnya Hasyim Asy'ari yang melalui para ulama sejawa dan Madura itu memberikan resolusi jihad yang dibacakan sendiri oleh Hasyim Asy'ari, kemudian meletuslah 10 November yang sekarang menjadi Hari Pahlawan dan 22 Oktober menjadi Hari Santri. Ini untuk menjelaskan bahwa jihad adalah dari tingkatan yang paling kecil kepada tingkatan yang paling besar, dari sifatnya soft ya sampai hard ya, sampai yang dari yang halus sampai juga yang kasar, bahkan sampai bunuh-bunuhan terjadi. Kalau kita mau dibunuh, membela diri itu adalah jihad gitu loh. Tapi kita tidak pernah dan tidak boleh dalam Islam niat membunuh orang. Tapi karena membela diri lalu ada yang terbunuh orang yang menyerang kita, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita di negara seperti Indonesia yang damai begini tentu ada hukum. Tidak boleh melakukan penegakan hukum sendiri, tidak boleh juga melawan sendiri. Kita ada hukum dan ada penegakan hukum yang tentu itu adalah wilayah negara. Baik, artinya arti jihad itu sendiri memang sangat variatif seperti itu Pak Holil. Tapi Pak Holil, kalau kita melihat adanya seruan jihad begitu di azan yang kita khususkan video yang viral seperti itu, apakah ini bisa dikatakan bentuk penistaan agama Pak Holil? Ya, kita teliti dulu. Saya ingin kepada aparat untuk meneliti ini lokasinya di mana, ya, konteksnya konteks apa gitu ya. Tapi siapapun yang mengubah adzan itu hukumnya haram. Oleh karena itu untuk mengatakan pelecehan terhadap agama kan ada beberapa kemungkinan. Ada mungkin orang karena tidak tahu. Orang nggak tahu itu tidak ada hukumnya, perlu diberitahu gitu. Kalau konteksnya barangkali apa? Ini harus kita dulu. Selain dalam ilmu kita tasawurul masalah, kita harus mengerti masalahnya dengan benar, mendalam, baru kita beri hukum. Tetapi tanpa diteliti pun siapapun yang melakukan adzan itu hukumnya adalah haram. Bahkan mengajak hayya ala khairil amal, ayo perbuatan yang baik, menambahkan itu saja di dalam adzan itu adalah makruh gitu. Oleh karena itu untuk memvonis apakah penistaan atau tidak, ya ini butuh nanti kajian di Komisi Fatwa ketika diperlukan. Pendekatnya dakwah saja, cukup mereka bimbing ya, dikasih riayah, mereka dibimbing, irsyadat, kita kasih bagaimana petunjuk-petunjuk mereka yang benar gitu. Karena tidak semuanya harus divonis hukum ya. Kita ada itu taubat Islam dan kita mendahulukan bagaimana umat ini bisa lebih baik tanpa harus dengan hukuman-hukuman, tetapi adalah dengan kesadaran-kesadaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami berharap letaknya, kondisinya, motifnya apa, ini perlu juga barangkali didalami. Dan tentunya aparat lah yang punya penangan dan punya jaringan meneliti hal. Iya, Pak Holil, bagaimana kemudian tindak lanjut setelah melihat atau adanya video viral ini? Bagaimana koordinasi dari MUI sendiri dengan pihak-pihak terkait sejauh ini? Ya, kami sebenarnya ini tidak menganggap hal yang berat ya. Hal yang sangat berat. Oleh karena itu sebenarnya awalnya kami tidak mau menanggapi secara institusi dari MUI. Cukuplah barangkali teman-teman kader ulama, santri-santri, cukup yang nanggapin itu saja. Tapi karena sudah menjadi viral dan menjadi isu nasional dan kayaknya menjadi kebingungan di masyarakat, maka kami menyampaikan hal ini kepada umat agar polemik tidak panjang ya, dia tidak menjadi hal-hal yang kontraproduktif, tidak terus berlanjut. Yang ingin saya sampaikan juga adalah umat Islam biar tidak terjebak kepada polemik yang tidak produktif. Ayo kita curahkan energi kita, perhatian kita kepada sesuatu yang bermanfaat bagi umat, yang bisa membangun umat ini, yang bisa memajukan umat ini. Kondisi pandemi ini kan banyak masalah. Sudah mungkin nanti setahun ini kita tidak maksimal belajar mengajar anak-anak kita, pendidikan kita. Begitu juga nasihat kita kan tidak seperti sentuhan ketika ketemu langsung. Karena kita banyak dengan daring, yang kadang-kadang juga sentral tidak begitu khusyuk di dalam mendengarkan. Nah ini menurut saya lebih penting berikan curah perhatian daripada membuat yang aneh-aneh lah. Saya makanya maunya awalnya nggak mau nangin. Jadi akhirnya kita sebenarnya tidak ada koordinasi dengan siapapun, dengan aparat juga tidak, MUI, tetapi MUI memberikan keterangan tentang kepastian hukumnya saja biar tidak liar dan tidak menjadi kebingungan umat. Cukup memberi pencerahan sampai di sini. Ayo kita
beralih kepada hal-hal yang produktif untuk membangun bangsa ini mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Ya, itu dia Pak Holil, kita takutnya kalau tidak diluruskan seperti itu, masyarakat mungkin bisa saja salah jalan, Pak Holil. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menanggapi adanya video ini? Apa yang harus benar-benar diperhatikan sebetulnya? Pertama, ya diabaikan saja. Nggak usah dibris lagi sampai melakukan jihad dengan kekerasan. Karena kan ketika azan dikumandangkan itu ada yang pegang senjata tajam, dan konotasinya adalah bahwa jihad adalah perang fisik. Menurut saya masyarakat abaikan. Yang kedua, tolong masyarakat juga menjadi guru itu yang jelas keilmuannya, jelas track record pengamalannya. Jadi kita bedakan antara kita belajar ilmu dengan orang-orang yang aktivis di politik dan orang-orang yang melakukan gerakan. Mari kita bedakan. Artinya apa? Yang melakukan aktivitas politik itu tentu adalah berkenaan dengan perjuangan di politik. Yang berkenaan dengan gerakan-gerakan tentu ada pada gerakan. Yang belajar ya kita harus mendalam ilmu agama. Jadi di dalam kerangka Nabi menyiapkan kader pun ketika mau perang ada firqah liyatafaqahu fiddin. Ada sebuah bagian yang memang mendalam agama. Dan kita berharap belajar agama kepada guru tidak cukup hanya melalui online, ya tidak cukup melalui media-media sosial. Kita perlu talaki, ketemu langsung, sehingga kita ada sanadnya dalam ilmu. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada transmisi ya mata rantai keilmuan kita akan bicara agama itu siapa saja boleh dan bisa ngomong apa saja. Nah ini nanti terhadap otentisitas dari agama. Oleh karena itu ketika saya dan kami teman-teman juga mau menjawab ini, kami membuka hadis seperti apa yang pernah terjadi di zaman Nabi. Oh, di zaman Nabi itu tidak pernah ada perubahan kecuali dua hal tadi. Yang kedua, dari fikih itu qad ittafaqal fuqaha ya ala adzan ya. Ulama sepakat bahwa modelnya adzan itu tidak ada yang berubah. Dan mereka mengatakan tidak boleh untuk mengubah dengan cara nukson au ziyadah, dengan cara mengurangi bah. Jadi kami pun menjawab tidak hanya karena berpikiran saya nggak setuju, saya mencoba untuk merujuk kepada maroji, kepada refleksi Al-Quran hadis dan juga pendapat ulama. Oleh karena itu kita menyikapi hal-hal yang aneh dalam beragama, ya disikapi tidak perlu panik, tidak perlu buru-buru, tidak boleh marah. Ya ayo kita tanyakan kepada ahlinya dan kita tentu luruskan. Ini kita perlu sampai kepada biar tidak salah cari guru, tidak salah cari ustadz. Kadang-kadang mereka semangat beragama, tapi ilmu agamanya yang terbatas. Itu membuat fanatisme buta di dalam beragama dan juga kepada guru tertentu. Saya hanya berguru pada itu saja gitu loh. Coba kita belajar kepada guru juga yang alim, yang juga ingat sedalam juga mengamalkan dengan ilmu. Baik, Pak Holil Nafis, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami akan segera kembali.